Apakah benar Ho'oponopono ini sehebat seperti yang diceritakan orang? Untuk kali ini akan coba saya bawakan pengalaman pribadi saya tentang praktek Ho'oponopono ini. Sehebat apa sih Ho'oponopono ini? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan kami Turin Fan Channel dalam pembahasan arti dan makna cinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, lovers, pada video sebelumnya kita pernah membahas tentang Ho'oponopono dan manfaatnya yang bisa menghilangkan emosi negatif seperti dendam, marah-marah. Bahkan untuk yang sudah pro, itu bisa untuk mengobati berbagai masalah yang ada di luar dirinya, seperti gila, bahkan depresi orang lain dan lain sebagainya. Dan yang uniknya di sini, cara penerapan Ho'oponopononya ini dilakukan tanpa menyentuh orangnya tersebut. Tapi sebelum kita lebih jauh tentang hal-hal yang mungkin untuk kita yang awam itu agak terlalu berlebihan lah, karena jangankan untuk orang lain, diri sendiri pun kayaknya apakah benar seperti itu? Apakah benar Ho'oponopono ini sehebat seperti yang diceritakan orang? Untuk kali ini akan coba saya bawakan pengalaman pribadi saya tentang praktek Ho'oponopono ini. Sehebat apa sih Ho'oponopono ini? Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin semangat dalam berbagi tentang arti dan makna cinta, motivasi hidup dan lain sebagainya. Dan subscribe itu gratis. Dan untuk yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, lovers, sebelum kita melakukan Ho'oponopono, alangkah baiknya kalau kita itu tahu dulu apa tujuan kita melakukan Ho'oponopono ini. Ya, seperti saya dulu, saya mungkin salah satu orang yang termasuk pendendam. Walau alam sekarang masih atau tidak, saya tidak tahu juga. Cuma yang pastinya yang saya pernah rasakan, saya itu dendam cuma orang-orang tertentu. Nggak semua kesalahan saya dendamkan. Dan kebetulan ceritanya ini, dulu saya punya temen yang entah kenapa saya itu selalu enak sama dia itu, selalu jengkel. Ya memang sih kalau dari spersisnya saya gitu ya, bukan tanpa alasan, karena memang kita itu berapa kali crash. Dan yang terparahnya ini, dia pernah ngelok saya. Ngelok itu apa ya? Kalau untuk mukul saya dari belakang. Dan di situ saya tidak terima. Dan yang makin tidak terimanya, saya tantang dia by one. Saya tantang dia, mungkin anggap aja saya sok jago saat itu. Tapi ya, namanya jiwa muda. Dan memang perasaan kalau kita itu bisa lebih dari dia itu memang ya seperti itulah. Jiwa muda saat itu. Nah, lanjut cerita, saat begitu habis dipukul, saya langsung bilang sama dia, kalau kamu jantan besok saya tunggu di tempat yang saya tentukan. Selain itu juga, saya bilang sama temen yang saya anggap itu bisa, yang tidak memihak lah. Saya bilang sama dia, kalau kasih tahu itu anak, besok saya tunggu. Besoknya, saya tunggu dia. Saya tunggu sampai saya itu nggak kerja. Dan apa yang terjadi, dia tidak datang. Saya nggak tahu itu karena dia takut atau karena teman saya yang tidak nyampaikan. Yang pastinya saya tahu itu di situ saya makin enak, makin untuk kamu yang pernah merasakan dendam, kamu pasti tahu rasanya gimana enaknya itu kalau punya rasa dendam. Nggak enak lah, semrawut pikiran. Dan
semakin kita pikirkan tentang dendam itu, semakin tidak jelas juga kita punya perasaan. Semakin dongkol, panas hati, macem-macem lah. Nah, singkat cerita, saya itu ingin hijrah. Saya itu ingin belajar jadi orang yang lebih baik lah. Intinya ke situ. Mungkin penyebab awalnya itu karena waktu itu usaha saya itu kayaknya kok kayak nggak pasang-pasang, kayak surut terus. Dapat usaha, kayaknya itu saya nggak ingin ngeluh. Saya tahu ngeluh itu nggak baik. Bahkan sebelum saya dapat banyak motivasi tentang bagaimana bersyukur. Alhamdulillahnya saat itu pun saya sudah tahu kalau mengeluh itu nggak baik. Dan saya pernah dapat ceramah, kalau terkadang rezeki seret, cinta berantakan, usaha morat-marit, dan sejenis yang kita anggap itu musibah, penyebabnya itu bukan dari luar. Itu cuma sekedar alasan aja luar itu. Karena sebenarnya intinya itu ada pada diri kita. Inti sebenarnya itu masalah itu ada pada diri. Dan saya coba makin untuk berbenah diri. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara saya hilangin dendam. Dan alhamdulillahnya, entah itu loa lah, atau law of attraction, atau kekuatan alam bawah sadar, yang pastinya itu, yang saya yakini itu adalah kehendak Allah. Saat itu nggak tahu kenapa ada WA masuk, ajakan saya untuk ikut grup bisnis. Saya masuk. Nah, uniknya di dalam grup ini diajarkan tentang Ho'oponopono, cara untuk merubah diri. Saya pelajari. Saya ngerasa kayak ini sebuah lelucon gitu. Masa iya? Cuma sebuah kata-kata maafkan aku menyesal, terima kasih, aku mencintaimu, bisa membuat emosi negatif kita itu hilang. Loh, di mana hebatnya gitu. Yang intinya waktu itu saya nggak percaya. Tapi alhamdulillahnya rasa penasaran saya itu besar. Mungkin besar sekali lah untuk di kalangan teman-teman saya. Saya coba deh ini Ho'oponopono, dan saya jadikan teman saya itu sebagai target. Saya lakukan tahapannya. Saya niatkan dari awal, saya ingin melepas dendam saya. Saya mulai relaksasi, dan saya coba lakukan Ho'oponopono. Saya bayangkan kalau saya itu meminta maaf langsung di depan dia. Dan saat itu keajaiban terjadi. Sungguh ajaib untuk saya. Karena saya praktekannya itu sekaligus. Karena waktu itu saya juga dapat praktek tentang untuk melepaskan inner child. Jadi saya pegang jantung saya. Saya rasakan detak jantung saya. Itu saya lakukan Ho'oponopono sambil saya letakkan tangan saya di jantung. Ajaibnya, saat saya Ho'oponopono, jantung saya itu berdetak itu kayak kencang sekali. Darah saya itu kayak mendidih lah istilahnya, deras lah, pokoknya kerasa saja itu aliran darah. Dan dalam tubuh saya nolak kalau saya minta maaf. Dan di situ saya baru tahu ternyata inilah yang namanya mental block. Di saat saya melakukan Ho'oponopono, penolakan itu jelas banget. Apalagi saya ngerasa saya tidak pernah bersalah, saya tidak bersalah gitu. Saya ngerasa saya tidak bersalah. Dia kok yang mukul saya. Pokoknya dalam diri saya itu kayak tempur gitu. Nolak kalau saya itu minta maaf. Tapi saya terus lakukan. Di situ ya boro-boro bisa relax lah posisi kayak gitu. Tapi saya terus lakukan sampai relaxnya itu
sampai rileksnya itu datang lagi, walau tidak serileks sebelum saya mulai Ho'oponopono. Sampai di situ kayak saya rasa capek, tapi ini belum serileks yang saya. Tapi di situ saya sudah capek. Dah, saya sudahin aja. Saya niatin, besok saya ulangi. Nggak nyampe nunggu besok. Ya mungkin, nggak sampai nunggu saya Ho'oponopono lagi. Saya sudah ketemu anaknya. Dan ajaibnya di sini, yang tadinya saya belum bisa senyum sama dia, alhamdulillah saya bisa senyum lagi. Padahal kalau dipikirin Ho'oponopono belum selesai loh, tapi hasilnya sudah spektakuler itu. Ya, dan sebenarnya benar, masalahnya itu bukan dari luar, tapi dari kita. Kitanya yang menyiksa diri sendiri. Dan alhamdulillah dari situ saya rasa kayak ada yang plong aja. Saat saya sudah tahu kalau saya itu sudah bisa tersenyum sama dia. Alhamdulillah saya kayak plong, kayak ada sesuatu yang lepas dari badan saya. Nah, tuh contoh salah satu praktek Ho'oponopono yang saya lakuin. Kalau mungkin kalian pernah praktek Ho'oponopono, jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar ya. Kita berbagi manfaat lah. Insya Allah ini sebuah kebaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kalian ini video yang bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.